Wih, wih jan, wih. Ait. Assalamualaikum. Tuku kapas sak kabupaten. Jatim Tedas saiki ana nang SMKN 1 Ploso Klaten. Ada apakah koyok biasa? SMK Pusat Keunggulan kali ini mengundang Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Kabid PPSMK untuk menyaksikan keunggulan-keunggulan yang ada di SMK iki. Lah koyok apa suguhane, koyok apa sajiannya tentang skill yang ada di sini. Yuk, langsung kita ikuti Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Kabid PPSMK. Budal wong. Iya, monggo tepuk tangan dulu, cek ketok anget. Alhamdulillah setelah Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, tas saya mau melebu nanggone SMKN 1 Ploso Klaten dan melihat-lihat suasananya sebegitu bagus dan mungkin juga selain bagus menunjukkan betul-betul SMK ini adalah SMK pertanian. Nah, selanjutnya kita akan ngomong-ngomong, kebetulan juga ada Pak Kepala Sekolah dan juga ada Dudika yang mendampingi SMKN Ploso Klaten selama ini. Nyun sewu ini Pak Kadis, saya ke Pak Kepala Sekolah dulu. Pak Kepala Sekolah, tadi sebegitu kepencutnya Pak Kadis, begitu masuk pintu disambut dengan anak-anak, kemudian sampai ke belakang dan suasana di kebun seperti itu tadi. Kinten-kinten SMK Pusat Keunggulan di Penjenengan ini sangat membantu. Kemudian apakah nanti akan dikembangkan lebih baik dengan langkah yang bagaimana? Monggo Pak Kepala Sekolah. SMK ini menurut pengalaman saya selama ini dibangun dengan integritas Pak ya. Ya. Artinya apa? Bahwa ibarat pohon itu memang akarnya harus kuat dulu. Akar harus kuat, sehingga untuk memperkuat akar itu prinsip kami harus membangun jaringan kemana saja, jaringan di internal, jaringan eksternal. Internal dengan memperkuat komunikasi yang baik dengan warga sekolah, guru, karyawan dan seterusnya, termasuk dengan siswa. Eksternal kami membangun jaringan dengan yang terkait terutama dengan industri Pak, gitu industri, juga dengan perguruan tinggi. Juga kita mencoba menjalin hubungan dengan kerjasama luar negeri Pak. Jadi itu yang kami perkuat, sehingga dengan penguatan itu ya ini muncul menjadi SMK PK itu sampai saat ini Pak. Tepuk tangan dulu, bukan main. Sebuah usaha sing gak enteng, mulai bawah sampai mencapai tingkat puncaknya sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nyun sewu Pak Kadis, SMK PK yang sudah penjenengan tadi tindak-tindak melihat kemana-mana, dan di mana SMK Pertanian ini selalu mendapatkan fokus atau perhatian khusus baik oleh Dinas Pendidikan maupun oleh pihak-pihak lain yang punya kepentingan. Ada sebab kenapa demikian, termasuk Dinas Pendidikan kok cek GTE nek nanggone SMK Pertanian dan Kelautan. Itu ada penyebabnya, kinten-kinten apa Pak Kadis? Kita sering menyebut negara kita adalah negara agraris. Oleh karena itu pendidikan di bidang pertanian ini menjadi perhatian kita. Dan alhamdulillah generasi milenial sekarang sudah mampu merubah image petani. Kalau dulu image petani itu adalah pasti dari kelompok kelas menengah ke bawah.
Tapi sekarang berbeda. Dengan hadirnya teknologi di bidang pertanian, sekarang ini generasi milenial peminatnya ke bidang pertanian cukup besar. Termasuk di SMK Negeri 1 pelosok Klaten Kabupaten Kediri ini, kepala sekolahnya tadi melaporkan kepada saya setiap tahun pendaftarnya itu melebihi kuota yang ada dari SMK ini. Ini menunjukkan bahwa generasi milenial minatnya cukup besar di bidang pertanian karena sudah banyak melihat orang-orang yang berhasil setelah lulus dari SMK pertanian menjadi juragan-juragan baru, tidak hanya menjadi karyawan-karyawan perusahaan tetapi juga menjadi pengusaha-pengusaha baru. Bahkan sekarang ini ada tren melanjutkan ke perguruan tinggi yang cukup banyak lulusan-lulusan SMK. Bukan main, tepuk tangan dulu. Bapak mewakili Dudika, nanti akan kita tanyakan dan kita gali kenapa penjenengan kok cek maunya mendampingi SMK Pelosok Klaten. Tapi nanti saja setelah yang satu ini, ojo nang dindi, tetap di Jatim Cerdas. Ya, balik mana kita di Jatim Cerdas dan masih di SMKN 1 Pelosok Klaten. Nyun sewu Pak Kadis, saya ingin dengan Dudika dulu. Pak, nyun sewu, apa yang membuat penjenengan mau mendampingi SMKN 1 Pelosok Klaten ini? Apa yang membuat penjenengan kepencut, begitulah gampangannya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya juga alumni dari SMKN 1 Pelosok Klaten ini. Oh gitu, tepuk tangan dulu. Mengapa selama ini petani generasi muda ini muncul beberapa istilahnya itu peminatnya membludak? Karena banyak sekali alumni seangkatan saya yang dari sini itu banyak yang sukses di bidangnya masing-masing seperti itu. Ya. Sehingga penjenengan kepanggil untuk punya kepentingan mendampingi supaya lebih maju lagi, begitu nggih? Iya. Iya. Dan terima kasih juga dari SMKN 1 Pelosok Klaten ini sampai sekarang, bahkan kalau dihitung itu kira-kira sudah ada 15 tahun atau berapa gitu siswi di sini selalu diadakan praktikum di sini. Oh, gitu? Prakrin istilahnya seperti gitu. itu. Dan nek lulus langsung diambil apa sih nunggu 10 tahun lagi? Nah, jadi gini, memang usaha kami ini sifatnya itu yang udah ditiru. Gitu. Jadi harapan saya nanti yang magang di tempat kami, siswa-siswa itu bisa mandiri. Jadi orientasinya di entrepreneurnya. Gitu ya. Iya. Sehingga tadi dibukalah ekspos startup. Nanti akan kita gali bersama Bapak Kepala Sekolah. Iya. Mbak Nuwun. Pak Kepala Sekolah, saya ingin ini kok membaca ada tadi Bapak Hadis juga sudah menyinggung itu. Penjenengan menggagas potensi petani milenial. Jane sing dimaksud niku petani sing ya napa? Apa petani sing wis gak gelem blas nyekeli pacul kae, apa petani yang bagaimana? Jadi gini Pak, kalau dulu SMK pertanian itu identik dengan sekolah macul Pak. Sehingga itu tidak menarik. Ya. Karena perkembangan zaman, teknologi IT juga semakin maju, maka teknologi pertanian harus kita sinergikan dengan IT Pak. Ya. Sehingga kemarin dengan membangun jaringan dengan PT Maxi yang tadi saya sampaikan, ini kita mencoba membuat kelas khusus yang belajar tentang perawatan tanaman dengan teknologi mesin. Tadi contoh drone tadi Pak. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan lebih tertarik dengan seperti itu daripada harus mencangkul Pak. Jadi nanti petani milenial itu petani yang sukses oleh duit akeh, tapi gak usah kadek nganggo sapi, kebu, macul begitu gitu. Tepuk tangan dulu untuk gagasan yang cukup baik ini. Pak Kadis nyun sewu Bapak. Tadi Bapak juga sudah membuka ekspos milenial atau ekspos startup kita. Gatuk napa mboten kalau dihubung-hubungkan atau digatuk-gatukkan petani milenial dengan startup yang Bapak tadi saksikan. Kinten-kinten bagaimana Pak Kadis? Saya harus memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 1 Pelosok Klaten Kabupaten Kediri ini.
Tadi saya melihat yang saya sebut petani-petani milenial, siswa-siswi SMK negeri ini, ternyata tidak hanya laki-laki saja, ternyata separuh perempuan, separuh laki-laki. Dan yang dikembangkan di SMK ini mulai pembibitan sampai dengan pengolahan hasil. Dan tadi saya juga melihat bagaimana proses pembibitan, bagaimana pengolahan hasil, semuanya sudah memanfaatkan teknologi terkini. Bahkan tadi kami sudah mendengar sendiri siswa-siswi dari SMK ini tidak hanya bercita-cita ingin menjadi karyawan perusahaan, tapi sudah banyak yang ingin menjadi wirausahawan baru, menjadi startup baru di bidang pertanian cabai. Ini tentu menggembirakan kami. Sehingga kesimpulannya cocok ngoten nggih Pak Kades. Cocok nggih, apalagi SMK ini menjadi SMK pusat keunggulan. Iya. Tentunya di saat sudah ditetapkan menjadi SMK pusat keunggulan, maka akan ada bantuan-bantuan sarana prasarana termasuk juga peralatan, juga ada dukungan-dukungan pengembangan SDM baik kepala sekolahnya maupun gurunya, termasuk juga ada pendampingan dari perguruan tinggi. Oleh karena itu SMK yang berstatus pusat keunggulan ini tidak hanya terjadi peningkatan internal SMK itu, tapi juga diharapkan mampu menjadi SMK percontohan bagi SMK-SMK yang lain, dan lebih luas lagi diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar SMK ini yang banyak bergerak di bidang pertanian. Mungkin pendamping dari perguruan tinggi itu juga bisa dimanfaatkan bersama-sama guru dan siswa untuk melakukan riset-riset pengembangan pertanian di sekitar SMK ini. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ini juga penting untuk kita semua. Nanti khusus untuk bagaimana SMK ini supaya bisa manfaat untuk wilayah sekelilingnya akan kita bahas khusus. Ojo nang tindi, tetap di Jatim Cerdas. Kelihatannya kita tambah awan, tambah asik karena apa yang dibahas oleh Bapak Kepala Dinas, oleh Pak Kepala Sekolah, juga oleh Dudika ini hal yang sangat hangat, hal yang sangat aktual, sing saiki lagi diomong di mana-mana. Kaitannya dengan fungsi SMK, kaitannya dengan lulusan SMK, kaitannya dengan anak-anak milenial. Pak Kadis nyun sewu, ini mumpung ada banyak Bapak Kepala Sekolah ini Pak Kadis, ada SMK, SMA, PKPLK dan juga yang lain-lain, termasuk yang lagi nonton JTV. Kinten-kinten dadi kepala sekolah nih Pak. Kalau kepala sekolah itu SMK keunggulan tentu khusus. Apa ya yang khusus yang kudu cepet melayune niku namung SMK pusat keunggulan. Sing mboten PK oleh sak tekan-tekane napa kinten-kinten disebut Pak nih. Ini mumpung sedaya enten di sini semuanya. Monggo Pak Kadis. Ya, tentu SMK pusat keunggulan ini diharapkan nanti para alumninya itu mampu menghadapi era-era baru yang ada di depan mata. Ya. Di antaranya kita sekarang berhadapan dengan era disrupsi, era globalisasi, era media sosial, era gig ekonomi. Nah tentu ini perlu disiapkan untuk generasi-generasi milenial. Oleh karena itu seorang kepala sekolah harus mampu yang pertama melakukan manajemen sekolah secara profesional. Yang kedua mampu mengembangkan sekolah. Nah sekolah itu bisa berkembang kalau ada inovasi-inovasi, ada kreativitas-kreativitas, khususnya dari kepala sekolah di dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Dan yang ketiga mampu membangun jaringan, termasuk mampu merangkul di duka. Ini juga menjadi tugas utama bagi seorang kepala sekolah. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan sekolah itu, maka insya Allah sekolah itu akan semakin hebat, karena di saat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan maka sekolah itu bisa mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi yang setiap tahun berubah dan berkembang dengan cepat.
Itu Cak Bay. Iya, tepuk tangan. Kayak sampean sing nonton JTV, mungkin wong tua sing duwe anak sekolah nang SMK, ini monggo penjenengan catat. Ini sebuah statement yang bagus sehingga membuat penjenengan semua gak sanksi maneh nyekolahno anak-anak nang SMK. Juga untuk tentunya kita semua yang ada di SMK iki mau perlu dicatat sing nemen supaya kita semakin semangat dalam hal memajukan SMK kita masing-masing. Pak Kepala Sekolah, niki penting Pak. Niki mulai tadi saya lihat iki wono janganan bahasa Indonesia janganan niku nggih. Misalkan niku terus enten kembang-kembangan dan lain-lain. Ini tentu kan tidak dibuang kalau sudah panen. Hasilnya dijual dan itu namanya TEFA. Sejauh mana penjenengan menyiapkan TEFA untuk menuju ke BLUD? Monggo. Oke, terima kasih Pak. Jadi TEFA yang ada di sekolah ini memang semuanya sudah didampingi oleh industri Pak. Iya. Jadi baik untuk di pertanian terkait dengan tanaman, kita juga didampingi oleh industri. Iya. Peternakan juga sama, kemudian perikanan juga sama. Jadi tadi yang kita lihat di pameran itu semua standar industri Pak. Iya. Itu sih yang kerjasama dengan kita. Begitu. Nah tentunya kalau sudah berstandar industri, ini saya yakin punya nilai jual Pak. Nilai jual. Nah tentunya untuk menjual hasil itu kita butuh legalitas Pak. Ya. Legalitas. Tentunya sekolah ini harus dinaungi oleh aturan yang namanya Badan Layanan Usaha Daerah. Ya. Nah, kita sudah masuk ke sana Pak. Cuman kita sudah ngantri Pak. Sudah ngantri dan sudah proses. Nah dalam hal ini bersama ada Pak Kadis mungkin ini bisa didorong untuk bisa mendapatkan status sekolah yang BLUD Pak. Wah, ini nekat lagi saja. Nggih, monggo tepuk tangan semangat untuk Kepala SMK Pelosok Klaten. Pak Nyon Sewu, singkat saja dari Dudika Pak. Nggih. Ke depan apa yang akan dilakukan setelah penjenengan MOU dan ceket ini dengan SMKN 1 Pelosok Klaten? Monggo. Begini, memang secara kegiatan dari dulu sudah lama kita lakukan, tapi secara administrasi kita sudah membuat MOU dari SMKN 1 Pelosok Klaten ini. Nah MOU itu di dalamnya banyak kesepakatan ya. Salah satunya adalah dalam rangka magang guru SMK maupun siswa-siswinya. Ada juga tentang ketenaga kerjaan. Jadi kebetulan beberapa alumni dari SMKN Pelosok Klaten ini yang prakerin atau magang tempat saya sebagian kita tarik sebagai karyawan saya. Itu yang ingin bekerja tapi yang ingin mandiri kita dorong, kita kasih motivasi, kita kasih wawasan tentang kewirausahaannya. Terus ada lagi kegiatan TEFA tadi, kita sudah mendampingi dari SMKN 1 Pelosok Klaten ini membuat suatu produk bibit yang berstandar untuk pasar secara bersertifikat seperti itu. Jadi sehingga nanti yang dihasilkan oleh anak-anak kita yang ada di SMKN 1 Pelosok Klaten ini sudah nyambung dengan kebutuhan yang ada di Dudika. Betul. Penak niku Pak nek ngedol wis ana sing nuku, ana sing nuku. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ojo nang ndi tetap di Jatim Cerdas. Ya. Tibakno iki wis tekan pucuk. Iki mau ngomong maunya sih dilanjutkan sampai menit isuk ta ya apa, tapi kan batas waktu nih ono. Nyun sewu ini Pak Kadis. Ini tadi Bapak juga sudah menyinggung manfaat bahwa sekolah pusat keunggulan menika kan gak kanggo awake dhewe, gak gedhekno awake dhewe. Tapi setidaknya apalagi kaya SMKN 1 Pelosok Klaten menika bidang pertanian dan peternakan tentu kudu manfaat juga untuk sekelilingnya. Kira-kira sudahkah pantas SMK Pelosok Klaten itu melakukan hal yang demikian? Cukup pantas cabai. Karena apa? Karena lahan yang dimiliki cukup luas dan lahan itu dimanfaatkan secara optimal. Bahkan kepala sekolahnya punya keberanian ingin mewujudkan SMK ini berstatus Badan Layanan Usaha Daerah. Sehingga semua potensi yang dimiliki oleh SMK ini bisa dimanfaatkan, diberdayagunakan dengan baik. Oleh karena itu sangat pantas SMK ini menjadi SMK pusat keunggulan
sekaligus nantinya menjadi SMK berstatus Badan Layanan Usaha Daerah. Iya, tepuk tangan. Wah, niki tak sawang-sawang saja Pak Kepala Sekolah mongkok iki mau ngendikane Pak Kadis ngono. Ning nggih kudu ngati-ati. Nek lisensine mudhun ya wis kudu cus ngoten mawon langsung digaspol. Sebelum ke Pak Kepala Sekolah, penjenengan dulu Pak Dudika. Kalau nanti sudah BLUD itu semangatnya beda loh Pak. Nggih. Apakah pihak Diduka penjenengan yang mendampingi nanti siap untuk membantu mencapai pendapatan yang diinginkan atau gembleng lebih baik lagi supaya kualitasnya lebih bagus? Kita apakah sudah disiapkan seperti itu? Jadi produk yang kami produksi ini rata-rata hampir 70-80% kita kirim keluar Jawa. Ya. Sehingga kalau siswa-siswi yang magang di tempat kami dari SMK 1 Pelosok Klaten ini membuka usaha yang sama, itu bukan artinya pesaing, tapi merupakan suatu bentuk kerjasama yang mungkin kita bisa membantu juga memasarkan keluar Jawa itu. Terus yang jadi barometer ukuran ini sudah banyak terbukti yang dari SMKN 1 Pelosok Klaten ini yang magang atau para di tempat kami ini sudah banyak yang membuka usaha. Jadi data-datanya mungkin di tempat kami ada. Gitu. Jadi memang ada hubungan sinergi yang saling menguntungkan antar SMK 1 Pertanian ini dengan usaha kami. Ya, sehingga penjenengan siap sak ono wis, sak panenmu wis, kita akan lanjutkan itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Dudika yang sudah mendampingi kita. Pak Kepala Sekolah, monggo penjenengan badhe pesen-pesen apa yang nonton JTV atau kepada semuanya yang saat ini lagi ngelumpuk di sini, silakan. Oke, terima kasih para pemirsa yang ada di sekolah maupun di rumah, masyarakat secara umum. Mari kami ajak bersama-sama untuk menyekolahkan putranya di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, belajar tentang pertanian, peternakan, perikanan untuk menciptakan 1000 petani milenial Pak ke depannya. Sehingga tahun 2022 ini kami masih siap untuk menerima putra putri panjenengan sekolah di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Terima kasih. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Pak Kadis, monggo Pak Kadis closing statement untuk yang lagi nonton JTV. Nada dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa sekolah SMK Negeri 1 Pelosok Klaten Kabupaten Kediri yang hebat ini tidak cukup. Artinya kerja kerasnya tidak cukup. Artinya lagi kehebatannya tidak cukup kalau semuanya itu tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan branding, perlu ditunjukkan kepada masyarakat bahwa SMK ini adalah SMK yang hebat, yang salah satu parameternya tadi para lulusannya dalam 6 bulan setelah kelulusan lebih dari 70% sudah masuk dunia kerja. Artinya bahwa SMK ini alumninya di samping masuk dunia kerja banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya lagi bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang menarik. Dan di sini bukan hanya pertanian saja, ada peternakan, termasuk yang satunya lagi ada perikanan, multimedia, dan teknik kendaraan ringan. Yang kedua, kompetensi ini juga mendukung di bidang pertanian. Iya, tepuk tangan. Dengan demikian lengkap sudah yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi. Nembah nuwun Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Kepala Sekolah, juga Bapak yang mendampingi dari Dudika. Ngono ae dhisik wong, jane ya kepengin nutukno sampai suwi maneh, tapi sehubungan waktunya juga dibatasi. Ketemu lagi di episode yang akan datang. Iwak cucut tilik manten nang gempol. Monggo kukut SMKN 1 Pelosok Klaten pancene jempol. Kula sak nyuwun pamit. Wassalam.